Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnining Sri Sayakti dengan NIM 2109 1020 1056. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait food estate atau program lumbung pangan nasional. Food estate atau program lumbung pangan nasional adalah program perencanaan pembangunan sebagai respon dari potensi ancaman krisis pangan yang dipaparkan oleh FAO. PBB dan FAO merilis laporan bahwa 50 juta orang lebih terancam pada kemiskinan ekstrim akibat COVID-19 yang akan berdampak terhadap krisis pangan global. Pentingnya pembangunan lumbung pangan juga dipertegas oleh Presiden Jokowi dalam video conference di rapat terbatas pada Rabu 23 September 2020. Proyek Food Estate ini masuk dalam Program Strategis Nasional atau PSN 2020 sampai dengan 2024 dengan payung hukum Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Perencanaan pembangunan disusun sebagai strategi mengatasi permasalahan untuk jangka ke depan. Salah satu metode perencanaan adalah ZOPP. ZOPP adalah salah satu metode perencanaan yang dipakai untuk mendesain sebuah program pembangunan atau proyek yang berorientasi pada tujuan dengan adanya pertemuan kelompok melalui musyawarah dalam proses perencanaan pembangunan. Food Estate sebagai salah satu program pembangunan nasional, model perencanaannya juga didesain berorientasi pada tujuan dengan keterlibatan kelompok dalam musyawarah. Perencanaan pembangunan ini dirancang atas permasalahan ancaman krisis pangan akibat pandemi COVID-19 melalui sebuah proyek yang bernama Food Estate atau Program Lumbung Pangan Nasional yang berorientasi pada tujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan pangan nasional sebagai penyimpan cadangan pangan untuk antisipasi krisis pangan akibat pandemi dan perubahan iklim. Proyek Food Estate juga diselenggarakan atas beberapa pertemuan kelompok atau musyawarah. Salah satunya ialah Rapat Koordinasi atau Rakor Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional, Irigasi dan Food Estate Kalimantan Tengah yang dihadiri perwakilan dari beberapa kelompok terkait. Dalam siklus perencanaan pembangunan nasional atau daerah, proyek Food Estate dirancang dari awal penilaian keadaan hingga penyusunan rencana tindak dengan implementasinya dilakukan pada lahan 190.000 hektar di Maluku, 120.000 hektar di Kalimantan Barat, 10.000 hektar di Kalimantan Timur, 180.000 hektar di Kalimantan Tengah, dan 1,2 juta hektar di Papua. Ini berdasarkan informasi KPPIP. Pelaksanaan proyek lumbung pangan nasional di daerah Kalimantan Tengah mendapati banyak sorotan. Program ini sekarang ada dalam bayang-bayang kegagalan, ditambah banyak aktivis lingkungan yang mengkritik pelaksanaan proyek. Permasalahan yang muncul terkait AMDAL, pembukaan lahan, gagal panen, dan sebagainya. Banyaknya kritik tajam dari aktivis dan protes yang diutarakan oleh masyarakat pada akhirnya menuai pro dan kontra atas keberlangsungan proyek ini. Lantas, apakah program Food Estate masih layak dan memungkinkan untuk diteruskan? Menurut saya, program ini masih layak dan memungkinkan dilanjutkan untuk ketahanan pangan. Namun, implementasinya diperlukan banyak penyempurnaan dan perbaikan. Alasannya karena program ini penting untuk menghadapi keberlangsungan ketahanan pangan ke depannya. Menanggapi isu adanya potensi kegagalan pada mega proyek ini, tidak baik jika langsung memberhentikan program yang telah direncanakan dan mengecap bahwa program ini gagal. Jika melihat kondisi Food Estate Kalteng sekarang, ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sebenarnya program yang dijalankan ada kemajuan, namun progresnya perlahan. Terkait permasalahan yang muncul seperti besarnya kegagalan komoditas singkong yang ditanam di lahan gambut kemarin, ini dapat dijadikan sebagai evaluasi perbaikan. Sehingga sebelum memutuskan untuk menghentikan program, masih terdapat kemungkinan walaupun kecil bahwasanya proyek ini dapat diperbaiki dalam waktu tersisa melalui serangkaian solusi alternatif penyelesaian masalah yang timbul. Solusi alternatif untuk menyelesaikan persoalan yang akan muncul di kemudian hari dapat dilakukan dengan dibuatnya kebijakan tertulis yang memberikan rasa aman bagi petani untuk melakukan sistem pertanian tradisional, perbaikan infrastruktur, tata ruang air, dan kondisi tanah. Sebagian tanah yang ada di Kalimantan Tengah berupa rawa dan gambut. Hal ini membutuhkan penyesuaian lebih untuk mengantisipasi kegagalan panen, sehingga solusinya dapat dilakukan kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa, serta pengapuran pH tanah yang masih asam agar sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan dibudidayakan.
Selanjutnya yaitu dengan pergantian dan pemilihan komoditas jenis tanaman yang sesuai. Masalah yang muncul kemarin adalah gagal panen. Penyebab utamanya adalah ketidakcocokan karakteristik tanah di Kalimantan Tengah dengan jenis tanaman yang ditetapkan pemerintah. Hingga solusi yang dapat dilakukan adalah dengan pergantian dan pemilihan jenis tanaman yang lebih sesuai dengan kondisi tanah yang ada. Selanjutnya, melakukan kerjasama yang solid dari berbagai pihak. Diketahui food estate di Kalimantan Tengah merupakan kegiatan multisektor, sehingga diperlukan adanya sinergitas antara kementerian atau lembaga, pemerintah daerah juga masyarakat, agar program pengembangan tanaman pangan lumbung pangan tersebut dapat sukses dijalankan. Terkait masalah pembukaan lahan pada hutan lindung, gantinya pemerintah dapat menggunakan lahan perkebunan hak guna yang terlantar untuk ditanami. Selanjutnya, rekomendasi alternatif untuk memperkuat proses pembangunan lumbung pangan nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu diversifikasi produk olahan. Rekomendasi ini bertujuan untuk menyediakan berbagai jenis komoditas pangan yang berbeda, sehingga terjadi konsumsi pangan oleh masyarakat tidak hanya bergantung oleh satu komoditas saja. Selanjutnya, melibatkan stakeholder terkait juga memberdayakan masyarakat lokal dalam peningkatan kualitas produktivitas pertanian. Proses pembangunan lumbung pangan nasional dapat diperkuat dengan dilakukannya peningkatan kualitas produktivitas pertanian melalui penyuluhan di seluruh daerah di Indonesia, memberikan pendampingan pada petani, juga terus mendorong perubahan kebiasaan ritme tanam padi dari yang biasanya sekali menjadi 2 atau 3 kali setahun, sehingga hasil yang diperoleh juga akan lebih banyak. Dalam pengelolaannya, food estate dapat dikelola oleh badan khusus yang profesional, baik BUMN ataupun swasta, disertai pembuatan manajemen satu pintu dari A sampai Z dengan satu company sebagai induk yang profesional. Rekomendasi ini dapat dilakukan agar proses pembangunan lumbung pangan nasional dapat berjalan maksimal. Yang terakhir yaitu proses pembangunan lumbung pangan nasional dapat diperkuat dengan terus diberlakukannya perbaikan pembangunan infrastruktur, pembangunan saluran primer dan saluran sekunder. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.